Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bersama saya Zulfatun Sofiani yang biasa dipanggil Zulfa. Saya salah satu dosen dari Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Saat ini kami sedang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang mana kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dari pustakawan sekolah dalam mengelola perpustakaan berbasis teknologi digital. Semoga dari kegiatan ini para pustakawan bisa memiliki kemampuan yang lebih dalam mengelola perpustakaan khususnya dengan teknologi digital. Berikutnya akan kami sajikan video tutorial bagaimana cara mengoperasionalkan dari English Lab. Pertama, buka web browser di perangkat Anda. Cari situs resmi Enlistlight yang menyediakan akses instalasi aplikasi di enlistlight.perpusnas.go.id. Kedua, pilih menu Installer dan klik platform PHP Open Source untuk mengakses halaman yang berisi tautan unduhan untuk berbagai versi Enlistlight. Ketiga, pilih paket instalasi Enlistlight versi 3.2, revisi Februari 2021 Portable untuk sistem Windows yang tersedia di daftar unduhan paling atas. Keempat, sebelum mengunduh, pastikan untuk membaca terlebih dahulu spesifikasi minimum perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan Enlistlight Portable, serta panduan instalasi resmi yang tersedia di bagian atas halaman unduhan. Informasi ini penting untuk dipahami guna memastikan aplikasi dapat berjalan lancar di perangkat Anda. Kelima, setelah memahami spesifikasi dan panduan, klik tautan unduhan Enlistlight Portable berupa file zip untuk memulai proses pengunduhan. Keenam, setelah berhasil diunduh, buka folder tempat file tersebut disimpan. Biasanya, file akan tersimpan di folder Downloads. Klik kanan pada file zip, lalu pilih Extract All. Klik Browse dan pastikan file yang akan diekstrak ditempatkan di Windows C. Ketujuh, setelah file berhasil diekstrak, akses folder Windows C. File yang sudah diekstrak akan terlihat sebagai folder exam. Kedelapan, klik folder exam, kemudian cari exam control. Kesembilan, klik 2 kali pada folder tersebut untuk mengakses exam control panel. Kesepuluh, pada bagian exam control panel, jalankan 2 layanan utama berikut. Klik tombol Start di sebelah Apache, dan klik tombol Start di sebelah MySQL. Jika berhasil, kedua layanan akan berubah menjadi warna hijau dan statusnya menjadi running. Ke-11, ketika Apache dan MySQL sudah dalam status running dan nomor pada bagian port sudah muncul, klik admin Apache dan Anda akan diarahkan ke portal aplikasi Enlistlight. Ke-12, untuk melakukan sign in ke laman back office, masukkan username dan password sesuai dengan petunjuk instalasi, yakni dengan username Enlistlight dan password Enlistlight sama dengan. Selanjutnya, pilih lokasi perpustakaan dan klik Sign In. Untuk melakukan entry data katalog koleksi, pilih menu katalog dan pilih submenu entry katalog pada bagian sidebar sebelah kiri halaman dashboard. Setelah memilih submenu entry katalog, halaman pengisian data bibliografi akan tampil secara otomatis. Halaman ini akan berisi kolom-kolom yang harus dilengkapi sesuai dengan data buku atau bahan pustaka yang dimiliki. Untuk mulai mengisi informasi koleksi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih jenis bahan. Pilih salah satu dari jenis bahan yang tersedia di sistem, seperti monograf, terbitan berkala, bahan grafis, bahan kartografis, dan lainnya. Selanjutnya, data yang harus diisikan adalah judul buku atau koleksi, dan penanggung jawab karya. Terdapat kolom judul yang terdiri dari judul utama, anak judul, dan penanggung jawab. Setelah mengisi judul, akan muncul bagian tajuk pengarang utama dan tajuk pengarang tambahan. Tajuk pengarang utama diisi dengan nama pengarang utama koleksi. Klik kolom tersebut, lalu ketik nama pengarang.
Tajuk pengarang tambahan digunakan untuk menambahkan nama pengarang kedua, editor, atau kontributor lainnya jika ada. Langkah pengisiannya serupa dengan pengarang utama. Apabila terdapat lebih dari satu kontributor, klik icon tambah untuk menambahkan entry baru. Kemudian, isi nama dan peran masing-masing kontributor secara terpisah. Langkah selanjutnya adalah melengkapi data pada kolom penerbitan, yang meliputi tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Setelah mengisi data penerbitan, data selanjutnya yang harus dientrikan adalah deskripsi fisik. Data yang perlu dilengkapi antara lain, jumlah halaman, total jumlah halaman pada koleksi, keterangan ilustrasi, jika koleksi memiliki ilustrasi seperti gambar, foto, tabel, dan sebagainya. Tuliskan kata ilustrasi atau singkatnya ilus. Jika tidak ada ilustrasi, biarkan kolom ini kosong. Selanjutnya, dimensi, ukuran fisik koleksi. Bahan sertaan diisi jika koleksi memiliki bahan tambahan, seperti CD, peta, leaflet, atau lembar kerja. Setelah mengisi deskripsi fisik, data selanjutnya yang harus diisi adalah terkait dengan edisi, subjek, nomor kelas DDC, nomor panggil, dan ISBN. Berikut ada rincian untuk setiap kolom. Edisi diisi dengan informasi mengenai edisi koleksi. Jika ada, misalnya edisi revisi, edisi kedua, dan seterusnya. Jika tidak ada edisi khusus, biarkan kolom ini kosong. Subjek. Pilih subjek yang paling relevan dengan isi koleksi, baik itu berdasarkan topik, nama orang, ataupun geografi. Nomor kelas DDC. Diisi dengan nomor klasifikasi Dewey Decimal Classification yang sesuai dengan topik koleksi. Nomor panggil akan terisi secara otomatis oleh sistem berdasarkan data judul, nama pengarang, dan nomor kelas DDC yang sudah diisi sebelumnya. Cukup klik kolom nomor panggil dan sistem akan menampilkan nomor panggil yang sesuai dengan aturan katalogisasi yang berlaku. ISBN diisi dengan International Standard Book Number yang merupakan nomor identifikasi unik untuk buku. Selanjutnya, terdapat kolom catatan yang dapat berupa abstrak atau anotasi, catatan disertasi, hingga catatan umum. Selain itu, terdapat kolom bahasa, bentuk karya tulis, dan kelompok sasaran. Langkah selanjutnya, pastikan untuk menyimpan katalog yang telah dibuat. Sebelum menyimpan, periksa kembali semua data yang telah diisi untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya. Setelah itu, centang bagian tampil di opak untuk menampilkan koleksi di sistem opak. Terakhir, klik tombol simpan untuk menyimpan katalog koleksi. Sistem akan mengonfirmasi bahwa data katalog telah berhasil disimpan. Setelah katalog berhasil disimpan, langkah berikutnya adalah menambahkan data eksemplar. Klik menu koleksi yang terletak di bagian atas halaman entry katalog untuk mulai memasukkan informasi fisik dari koleksi. Pilih tambah eksemplar untuk menampilkan formulir entry data eksemplar. Pada halaman entry data eksemplar, Anda akan mendapati formulir yang berisi beberapa kolom yang harus diisi. Di antaranya, jumlah eksemplar, nomor induk, nomor barcode, RFID, tanggal pengadaan, nama sumber, bentuk fisik, kategori, akses, lokasi perpustakaan, lokasi ruang, ketersediaan, mata uang, harga, dan nomor panggil. Sebagai catatan, kolom seperti nomor induk, barcode, dan RFID akan otomatis terisi oleh sistem. Anda dapat membiarkannya secara default atau menyesuaikan jika perpustakaan memiliki ketentuan khusus dari perpustakaan. Kolom nama sumber hanya perlu diisi jika perpustakaan Anda sudah memiliki daftar sumber perolehan yang ditentukan. Jika belum, kolom ini dapat dikosongkan. Kolom harga juga bersifat opsional dan tidak wajib diisi. Namun, pastikan kolom lain yang berpengaruh terhadap sirkulasi dan penelusuran, seperti lokasi, kategori, dan akses, diisi dengan benar. Centang opsi tampil di opak agar koleksi ini bisa diakses oleh pemustaka melalui katalog online, serta klik tombol simpan untuk menyimpan data eksemplar. Sistem akan mengaitkan data ini dengan entry katalog yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah menyimpan data eksemplar, langkah berikutnya adalah menambahkan gambar cover buku. Klik bagian cover yang berada di bagian atas halaman entry katalog. Pada halaman ini, Anda dapat mengunggah file gambar cover buku yang sesuai dengan koleksi yang telah dientrikan. Klik tombol pilih file atau browse, kemudian cari dan pilih file gambar dari perangkat Anda. Setelah memilih file gambar, klik tombol upload untuk mengunggah cover ke dalam sistem. Pastikan format file dan ukuran file yang diunggah sesuai petunjuk yang tertera. Setelah berhasil diunggah, cover akan muncul sebagai tampilan pendukung pada data katalog dan akan terlihat juga oleh pemustaka melalui opak. Jika koleksi yang dientrikan memiliki konten digital, seperti e-book,
file PDF, audio, atau video, langkah selanjutnya adalah mengunggah file tersebut melalui tab konten digital yang ada di bagian atas halaman entry katalog. Klik tab konten digital dan sistem akan menampilkan formulir yang meminta informasi judul file dan opsi untuk mengunggah file. Hapus centang pada opsi bentuk flipbook. Lalu, klik pilih berkas untuk mencari dan memilih file digital dari perangkat Anda. Klik unggah untuk menyelesaikan proses unggah. Terakhir, pastikan Anda mencentang file yang telah diunggah dan memilih aksi tampil di opak dan tentukan hak akses. Pilih publik atau hanya anggota jika file ini dapat diakses oleh pengguna di katalog online. Lalu, klik proses. Selanjutnya, untuk mengakses tampilan opak, buka portal InlistLite dan pilih menu opak. Halaman opak akan menampilkan koleksi yang sebelumnya telah Anda entrykan. Demikian video panduan penggunaan dari InlistLite. Semoga video ini bermanfaat. Salam literasi.